Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas hal-hal yang sensitif di dalam sebuah progresan ikan cana. Kawan-kawan bisa simpulkan dari semua karakter ini, kawan-kawan ada di bagian yang mana. Mungkin ini adalah salah satu video singkat yang Bang Dan mungkin bisa utarakan, dikarenakan banyak di antara kita yang mungkin nggak tahu arah dari progression kita tuh kemana. Karena untuk ikan cana ini bukan serta-merta hanya untuk di display saja cananya, dikarenakan cana itu memang tergolong ikan rare item gitu ya, atau bisa kita sebut hobi yang lumayan cukup langka gitu ya, dan aneh juga mungkin untuk kalangan umum, gabus kok dipelihara mungkin ya. Tapi kalau kawan-kawan tahu arah tujuannya kemana, nanti orang-orang bisa ikut memelihara ikan cana, dan ikan cana nantinya akan tersebar luas, sehingga nantinya kawan-kawan juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja keras kawan-kawan untuk memamerkan ikan cana yang kawan-kawan progres ini ke khalayak umum atau orang-orang newbie atau orang-orang baru gitu ya. Nah, kenapa sih hal-hal sensitif? Dikarenakan ini adalah salah satu progresan dengan target market seorang kiper cana. Cananya itu jelas tujuannya kemana. Dalam video kali ini kawan-kawan harus pantengin video ini, karena mungkin saja karakter dari yang saya sebutkan pada video ini kawan-kawan ada di bagian yang mana ya. Nah, untuk karakter yang pertama itu seorang kiper cana dia membeli bahanan sehingga nantinya si cana ini bisa terprogres dengan bahanan yang setengah jadi ya. Nah, kenapa sih setengah jadi? Dikarenakan untuk proses menjadi cana yang jadi itu lumayan cukup panjang. Nah, oleh karena itu setengah jadi ini nantinya ada di bagian karakter yang kedua. Nah, untuk bagian karakter yang kedua ini adalah orang-orang yang mencari cana dengan karakteristik setengah jadi, yang nantinya orang ini akan memprogres cana ini sehingga menjadi cana yang jadi untuk di display maupun untuk dijadikan gacauan kontes ya. Jadi kawan-kawan rata-rata tuh ada di bagian yang pertama atau di bagian yang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya itu memang ada di bagian yang ketiga, yaitu kawan-kawan membeli cana dengan partaian yang cukup banyak dengan berbagai jenis cana yang kawan-kawan display di tempat kawan-kawan. Nah, cana ini kawan-kawan jual lagi menjadi cana yang memang untuk dijual lagi gitu. Nah, misalnya kawan-kawan mengambil partaian 1000 ekor, nah kawan-kawan jual dengan partaian 100 ekor atau 50 ekor minimal. Nah, untuk bagian ini kita rasa ada pada karakter orang-orang yang reseller, memang basic dia menjual bahanan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian yang keempat itu kawan-kawan menjadi breeder. Nah, untuk breeder ini ada beberapa karakter lagi, yang diantaranya itu ada di Bang Dan SF. Nah, kenapa sih di Bang Dan SF? Karena di sini kita akan coba memperlihatkan beberapa gacauan kita yang sebelumnya itu kita membeli bahanan dan kita jual lagi. Kita juga bertransformasi menjadi seseorang yang kita keep ikan cana dari kecil sehingga menjadi setengah jadi yang kita juga menjualnya. Dan di sini juga kita langsung ke bagian seorang breeder, dikarenakan untuk bagian yang pertama ini kita menjodohkan dari kecil, atau kita membeli bahanan yang memang bukan bahanan sih ya, indukan langsung dari importir itu dengan size yang lumayan besar dan dengan usia yang lumayan cukup matang. Nah, ada dua. Yang pertama kita memang basically memanfaatkan ikan yang ada terus kita jodohkan dari kecil. Ada juga yang kedua
itu menjodohkan membeli indukan langsung atau membeli indukan yang lumayan sudah proven gitu ya. Untuk yang kedua ini memang cukup barbar dengan lumayan nominal modal yang lumayan cukup besar juga, dan dengan resiko yang lumayan cukup besar, tapi keuntungannya dia langsung cepat dikarenakan kalau sudah membeli proven itu rata-rata dia nantinya tinggal mengadaptasikan ikan di tempat air yang kawan-kawan punya. Jadi untuk hasilnya nanti dia lebih cepat gitu ya kalau dia berhasil lagi gitu. Untuk resikonya ya paling kalau ikannya mati itu dengan nominal yang kita keluarkan cukup besar ya lumayan menguras juga. Tapi dengan keyakinan kawan-kawan dan dengan ditunjang ilmu yang kawan-kawan punya, insya Allah nantinya hasil itu kawan-kawan bisa langsung nikmati dengan proses yang lumayan cukup cepat. Beda halnya dengan yang pertama ini. Yang pertama ini lumayan cukup panjang dikarenakan memang kita pertama dimudahkannya itu nanti pas waktu besar dia sudah bersatu atau sudah akrab gitu ya. Tapi ini juga besar kemungkinan masih bisa berantem dikarenakan kalau birahi mereka itu tidak seimbang gitu ya. Misalnya si indukan betina itu dia sudah mulai matang usianya, biasanya akan galak atau berantem dengan si jantan, dan itu semua berlaku di semua cana ya. Karena yang saya lihat karakter di galeri ini indukan betina itu tingkat kematangan reproduksinya itu cepat gitu ya, dan karakter mereka lumayan cukup barbar di dalam tank ini sehingga menguasai tank ini, dan akhirnya si jantan takluk dan ngedon, dibully gitu ya. Banyak juga yang saya bisa amati di sini, baik itu dari awal kita memelihara, awalnya kita hanya nyoba-nyoba gitu ya pengalaman kita di sini, terus kita mencoba mentreatment ikan, dan pada akhirnya tujuan kita memang untuk membreeding, dikarenakan untuk seorang breeder itu lumayan cukup dibutuhkan bagi khususnya kiper cana, dikarenakan cana ini memang ada beberapa musim yang bisa si cana ini bisa tersebar gitu ya. Karena ketergantungan musim ini seorang breeder juga kesulitan mencari indukan, dan kawan-kawan juga bisa mencoba membesarkan cana-cananya sehingga nantinya menjadi indukan, dan itu semua nantinya akan dicari oleh seorang breeder. Dan untuk seorang yang menjadi breeder juga sangat dibutuhkan bagi seorang keeper yang memang dia basic di memprogres dari kecil gitu ya. Dan untuk yang memprogres dari kecil juga dibutuhkan banget untuk orang-orang yang memang basically memprogres dari kecil sehingga setengah jadi. Dan seorang kiper yang dengan memprogres setengah jadi sehingga jadi itu dibutuhkan banget untuk seseorang yang pengen ikan dengan kualitas display yang sudah tinggal dinikmati. Terus untuk progres ini juga dibutuhkan untuk seorang kiper yang memang ikannya itu dibuat maskot atau dibuat gacoan kontes. Nah oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerti maksud dari apa yang saya tadi sudah utarakan ya kawan-kawan. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf dari segala kesalahan kata-kata Bang Dan ini yang mungkin belepotan atau tidak dimengerti atau arahnya kemana. Tapi kawan-kawan cukup ambil intisari dari apa yang saya sudah utarakan tadi ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.